Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli darki wa ya ahli al-batin wa ya ahli nawbati wa ya ahli nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan kembali oleh Allah untuk sama-sama duduk di masjid niat i'tikaf dan sama-sama kita niat mencari ilmu, niat menghidupkan ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat wal afiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hikmah yang ke-108. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Laisa kullu man thabata takhsisuh kamula takhlisuh. Laisa, tidaklah, kullu man, setiap orang, thabata takhsisuh, yang tetap atau tampak takhsisuh keistimewaannya, kamula adalah sempurna, takhlisuh kemurniannya atau kesolehannya, kemuliaannya. Jadi orang yang diberi dan ditampakkan kemuliaannya tidaklah serta-merta mulia. Orang yang punya kemuliaan belum tentu dia mulia. Orang yang punya kemuliaan, misal diberi pangkat oleh Allah, dihormati di sana sini, belum tentu dia orang mulia. Tergantung pangkatnya tadi itu benar-benar amanat apa tidak. Dia jadi pejabat yang amanat apa tidak. Kalau dimuliakan orang, ya dia punya pangkat, tapi dia mulia enggak di sisi Allah? Belum tentu. Dilihat dulu pangkatnya, kemuliaan yang telah diberikan itu tadi benar-benar digunakan untuk taat sama Allah apa tidak. Begitu juga ada orang yang diberi kemuliaan, tampak mulia karena hartanya, sama, belum tentu dia mulia di sisi Allah. Dilihat dulu hartanya dipakai untuk apa. Kalau hartanya dipakai untuk meraih ridho Allah, hartanya dipakai bangun masjid, hartanya dipakai bangun madrasah, hartanya dipakai bangun pesantren, hartanya dipakai sedekah fakir miskin, yatim piatu dan seterusnya, dipakai di jalan Allah, baru dia akan jadi orang yang mulia. Orang yang punya ilmu, ulama, atau yang punya titel doktor, profesor, dianggap mulia dengan titelnya, dianggap mulia dengan keulamaannya,
dianggap mulia dengan keprofesorannya, kedoktorannya, dan seterusnya. Apakah berarti dia mulia di sisi Allah? Ya belum tentu. Nah, kalau digunakan titel-titel itu untuk mencari ridho Allah dengan menebar manfaat, ilmunya digunakan untuk mencari ridho Allah, baru dia mulia. Tapi kalau sebaliknya, ilmu titelnya dipakai untuk kepentingan yang tidak diridhai oleh Allah, maka dia tidak akan jadi orang mulia. Ini makna secara umum. Cuman makna secara khusus dalam hikmah ini beliau membicarakan tentang orang yang sudah beribadah sama Allah secara dohir dan batin sampai dicintai oleh Allah, yaitu para walinya Allah. Kalau ada orang tampak keistimewaannya, contoh megang daun ting jadi dolar, megang batu ting jadi emas, megang kodok ting jadi sapi. Ini hebat, ini punya kelebihan tersendiri ini. Orang yang tampak punya kelebihan kemuliaan seperti itu, apakah pasti mulia? Belum tentu. Dilihat dulu, orang ini kok bisa punya keanehan-keanehan seperti keramat ini. Dia benar-benar keramat kemuliaan dari Allah, apa istidraj, apa sebaliknya kehinaan dari Allah? Dilihat dulu. Karena itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di manakibnya Al-Lujainid Dani yang disarai salah satunya oleh Hadratus Syekh Mbah Muslih Meranggen Demak. Mbah Muslih itu kan tokoh torikoh, pendiri torikoh terkenal itu. Beliau salah satu dari guru-guru kita. Kita punya guru Mbah Yai Maksum Dahlan. Mbah Yai Maksum Dahlan salah satu murid kesayangannya Mbah Muslih yang mensarai kitab ini. Itu disebutkan di kitab tersebut, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu memperingatkan kepada kita sekarang, kita semuanya, iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahuhu illa ba'da ardi af'alihi 'alal kitabi was sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghuduhu bil hawa. Awas, waspada, kata beliau, jangan kalian itu mencintai seseorang atau membenci seseorang kecuali kamu lihat dulu dia itu sesuai dengan ajaran Nabi apa tidak, sesuai dengan Al-Quran apa tidak, supaya engkau tidak mencintai seseorang dengan hawa nafsu atau membenci seseorang dengan hawa nafsu. Ini wali wajib dicintai apa tidak, dilihat dulu orang ini ahli taat, soleh apa tidak. Lah kalau tidak pernah sholat kok megang daun jadi uang, jadi dolar, megang batu jadi emas, jelas bukan orang yang dicintai oleh Allah, bukan wali itu. Walaupun hebat, jelas itu nggak pernah Jumatan, nggak pernah kelihatan nongol. Sholat jamaah di masjid tidak pernah sholat, tidak pernah kelihatan. Jumatan kan wajib, nek sholat 5 waktu jadi mending lah. Maklum, oh ini nggak pernah nongol sholat 5 waktu, oh masih bisa ditafsiri, mungkin sholat di rumah. Lah tapi kalau Jumatan itu wajib. Kok tidak ada yang pernah tahu Jumatannya di mana? Katanya Jumatan di Mekah. Waduh, kelas berat kalau udah begitu. Kita itu nahkumu bid dawahir, kita itu melihat dohirnya yang tampak sesuai aturan Nabi. Yang namanya wali itu orang soleh, yang namanya orang soleh itu nggak ninggal kewajiban. Ya Jumatannya mesti ketok. Jumatan tidak pernah ketok, dono wong ngerti katanya Jumatan di Mekah. Waduh, nek perlu Jumatan yang planet Pluto. Maka yang seperti ini kalau dia mengeluarkan keramat-keramat, koyoknya keramat ketemu wau aneh-aneh, jelas bukan wali yang dimaksud itu. Nih, karena yang namanya wali itu orang yang justru istiqomahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibadah kepada Allah secara dohir dan batin. Kemarin itu dohirnya taat, batinnya bersih, benar-benar istiqomahnya dijaga. Baru setelah itu semakin naik derajatnya, naik sampai diangkat jadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ardhah, beliau pernah ditanya, inna fulanan yamshi alal ma'. Wahai Sayyidina Yazid Al-Bustami, beliau kan terkenal ulama besar dan wali besar di zaman itu. Bahkan sepakat semua ulama beliau ini wali. Sampai-sampai ada sebagian ulama itu yang mengatakan orang yang ingkar kewalian Imam Abu Yazid Al-Bustami itu bisa kufur. Sebagian berpendapat seperti itu, saking masyhurnya dan saking disepakati semua ulama. Itu ditanya, wahai Imam, ini ada orang yang jalan di atas air. Oh, ini berarti orang soleh Imam, wali ya ini ya. Maka apa jawab beliau? Al-hutu a'jabu minhu idhuwa sya'nu. Nah, kalau sekedar jalan di atas air lebih hebat ikan. Ikan itu loh, seumur-umur nggak di dalam air, selalu dalam air. Dia bisa hidup, dia bisa ini, bisa itu. Nah, cuman jalan tok, nggak bisa nyilem. Cek kalah sama ikan bisa nyilem sampai dasar samudra. Artinya jangan gumun, nenek wong iso mlaku ning dhuwur banyu. Jangan langsung anggap wali, tunggu dulu. Kemudian ditanya lagi, inna fulanan yatiru fil hawa. Wahai Imam Abu Yazid, ini ada orang yang bisa terbang padahal nggak pakai alat apa-apa. Zaman itu udah ono alat macam-macam ya. Wah Imam, dia bisa terbang loh. Saya lihat ada orang bisa terbang. Apakah dia itu wali? Maka dijawab oleh beliau apa? At-tayru a'jabu min dalik. Lebih hebat burung. Kalau cuman hebat-hebatan terbang, luwih pinter burung. Dari lahir, dari kecil, dari remajanya udah bisa terbang. Orang yang kamu lihat terbangnya mulai kapan sih? Oh, mulai kemarin. Nah, baru kemarin. Hebat burung. Jangan dianggap wali dulu, dilihat dulu. Kemudian ditanya lagi, inna hulanan yamshi ila Makkah wa yarji' min yaumih. Wah Imam, ada orang itu bisa jalan sampai Mekah. Di hari itu juga dia pulang kembali ke rumah. Wow, ya. Dari rumahnya Mekah cuma 1 hari. Apakah dia wali wahai Imam? Maka dijawab oleh beliau apa? Iblis yatuful arda kullaha fi lahdah. Jangan dianggap wali dulu, dilihat dulu. Tahu enggak yang lebih hebat dari itu? Jangankan cuma ke Mekah balik ke rumah. Iblis itu loh keliling dunia, muter bumi, tawaf nih bumi 1 detik bisa, ting balik. Bumi, planet bumi ini dihubungi sama iblis, dia muter 1 detik nggak ada bisa dia. Artinya apa di sini? Ketika kita melihat orang-orang yang punya keanehan-keanehan kayak gitu, jangan langsung oh ini wali, oh ini orang hebat, oh ini, jangan dulu. Jangan langsung percaya dulu, dilihat dulu dia ini orang soleh apa tidak, ahli ibadah, istiqomah apa tidak. Jangan mudah percaya wali, bola wali. Wali kok kayak obral 35-an. Wali. Karena itu Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang lain yang namanya Lataiful Minan, beliau itu mengatakan innal mi'yar alladhi tu'rafu bihi sihhatu wilayatih huwa ayyakuna amilan bi kitabillahi subhanahu wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila angkol fa idza zagha anhuma zaghat anhul wilayah. Inti dari semua inti kita itu bisa tahu orang ini kok punya keanehan, dia itu benar-benar wali kata beliau, orang yang dicintai oleh Allah. Maka lihat, pokoknya lihat ibadahnya cocok tidak dengan ajaran Nabi, istiqomahnya cocok tidak sama ajaran Nabi,
dia sholat, dia Jumat, dia ibadah. Lihat, ada enggak pada dirinya? Dia puasa, dia istiqomah, ada enggak pada dirinya? Kalau ada ya berarti wali, bisa jadi wali dia. Tapi faida zago anhu mazagot anhu wilayah. Kalau dia melenceng dari itu semua, sholat tidak pernah ada yang tahu sholatnya. Katanya sih sholat di Mekah. Jumatan tidak pernah ada yang tahu dia jumatannya di mana. Katanya sih jumatan di Mekah. Puasa tidak ada yang tahu, istiqomahnya nggak ada yang tahu. Zagotil wilayah. Nek sudah melenceng, nggak kelihatan istiqomahnya, ya sudah, berarti jangan dulu disebut wali. Jangan dipercaya kalau itu adalah wali. Nah terus kalau ada orang yang dia ini katanya disebut wali majdub. Wali majdub itu kayak orang gila tapi dia itu wali. Itu bagaimana? Kelakuannya sudah nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Kadang rumahnya orang dicat, dipilok, mobilnya orang dipilok. Kadang-kadang aneh kayak orang gila sudah. Maka ini benar-benar wali majdub. Wali yang majdub itu ditarik kesadarannya saking cintanya sama Allah sehingga dia lupa kesadaran, hilang kesadaran kayak orang gila. Tapi memang dia wali. Ada wali yang seperti itu. Kayak persis kayak orang edan, kayak orang gila. Nah, ini cara membedakannya gimana antara orang gila beneran sama wali majdub yang seperti orang gila? Cara membedakannya bagaimana? Maka kita ngikuti komentar dari orang-orang soleh, dari para ulama, dari orang-orang soleh yang ahli istiqomah. Menurut beliau-beliau ini orang gila apa wali majdub? Kalau beliau-beliau mereka mengatakan oh ini wali majdub, ya sudah, husnudon, berarti itu wali. Jadi nggak sembarangan anak wong ini wali, enggak. Saya ngomong sapa sih nek iki wali. Ini secara dohir wong edan ngelanggar syariat, salah. Jangan disebut wali dulu. Kecuali ada orang-orang soleh yang menjadi saksi banyak, dia benar-benar wali, baru kita husnudon dia wali. Nah, enggak bisa disebut wali nek ngelanggar syariat. Nah itu. Kemudian orang yang istiqomah baru dia disebut wali. Itu termasuk napa niku? Termasuk sesuatu yang berkaitan dengan keistiqomahan yang nggak bisa dilepas dari itu. Selalu nempel. Kalau sudah istiqomah, maka biasanya para wali itu mereka tidak mudah mengeluarkan keramatnya dan tidak mudah ngomong keramat. Wong nek istiqomah tenanan itu justru tenanan nyimpen kewalian, nyimpen keramate, gak ditolong. Bener-bener disimpen rapat. Makanya Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu beliau mengatakan ijtahid bihidayatil khalqi ila tariqil haqq. Bersungguh-sungguhlah kamu wahai para ulama, wahai para penggerak dakwah untuk memberi hidayah, petunjuk, mengarahkan orang menuju ridho Allah, menuju jalan Allah. Wala targhib fil karamat wa khawariqil adat. Kalau sudah engkau berdakwah, maka jangan sekali-kali tujuanmu agar dapat keramat. Ben dadi wali, jangan punya tujuan itu. Fa innal auliya'a yastatiruna minal karamat. Nek pengen jadi wali ini Gusti Allah bagus, maksudnya jangan pengen kamu tuh dapat keramat nanti. Dakwah biar jadi wali, biar entuk keramat, jangan. Cari ridho Allah bukan keramat. Kenapa? Karena wali itu menutup diri mereka minal karamat, dari keramat-keramat, kama tastatirul mar'atu minal haid. Sebagaimana perempuan menutup dirinya dari darah haid atau datang bulan. Nenek wong wedok datang bulan, kira-kira izin apa izin? Kan izin ya. Tidak mungkin pengumuman, aku datang bulan, aku datang bulan. Jaluk dipoto nenek ngoten niku. Tidak ada ceritanya. Perempuan datang bulan ya malu, izin. Oh takut kalau keluar kelihatan bocor, takut baunya nanti ganggu orang, takut ini, terus khawatir, pasti malu dia, akan ditutupi itu serapat-rapatnya. Nah para wali itu begitu. Wong niku nek wis istiqomah tenanan,
Jadi wali tenan justru dia menutup keramatnya sebagaimana perempuan menutup darah haidnya biar nggak ketahuan orang saking isine. Ora sanggar sithik keramat. Wah, saya ini wali kok gampangnya gak karuan ya. Ini namanya orang-orang yang magrur, tertipu dengan hawa nafsunya itu, obsesi pengen jadi wali. Nah, padahal harus jadi wali daya, wali murid, gitu. Harus jadi wali aja gak nerimo. Ya, wali murid. Karena itu kata Syekh Buti itu, ini jadi patokan. Nek perempuan datang bulan pasti dirahasiakan, tidak mungkin dipamer-pamer no. Nek perempuan no mamer-pamer, saya datang bulannya ya wis niku wau. Wong sedeng berarti niku nggih. Ini jadi patokan, artinya apa? Orang itu nek bener-bener wali justru nyimpen rahasianya dia antara Allah kewaliannya tadi itu. Makanya kata beliau, kadang-kadang orang itu fanatik sama tokohnya atau sama gurunya atau sama mursyidnya atau sama orang yang dia kagumi sampai cerita melebih-lebih no. Padahal gurunya belum jadi wali, wali. Nek nganggep guru wali Pak itu bagus. Nek perlu guru kita di hati kita anggap wali paling tinggi, bagus. Tapi nek hati ae jangan dicerita-ceritakan ke orang. Nek wis keluar ke mulut jadi dohir, ini jadi hukum nanti. Bener wali apa tidak nanti tanggung jawab itu. Anda kok bisa tahu dia wali dari mana? Kamu gak wali kok. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia juga wali. Nah, makanya wali keramat itu dirahasiakan sebagaimana perempuan-perempuan itu merahasiakan datang bulannya, sehingga nanti tidak kacau. Kalau ini dibiarno, nggak ada undang-undang seperti ini dari para wali, para ulama ini tadi. Wali itu mesti nutup diri, keramatnya gak diumbar. Ini sudah patokan sudah. Kalau nggak dipatoki para ulama seperti ini, nanti bisa kacau ini. Lama-lama banyak yang ngaku wali. Semalam saya mimpi Rasulullah, saya diangkat jadi wali. Nah, sekarang kan model-model ngoten niku. Oh, kalau Rasulullah nemui sampean pakai kopiah putih karena sampean senengnya pakai kopiah putih. Kalau nemui saya pakai belangkon, saya senengnya pakai belangkon. Nah, ini kan ngawur jadinya. Ya, mimpi Rasulullah jadi obralan. Kok koyok-koyok seakan-akan apa itu? Keramat, kemuliaan baik secara keanehan ataupun mimpi Rasulullah dan seterusnya itu malah jadi bahan mainan. Karena itu mungkin tidak ada perempuan head kok terus cerita-cerita dengan bangga di syuting di YouTube saya mimpi Rasulullah. Mungkin tidak seperti itu. Ya tidak mungkin tuh. Perempuan nggak normal itu namanya. Nek perempuan sing asli ya nggak mungkin, apalagi kok di syuting terus di umum-umum nah saya head, wih orang Indonesia saya head. Bodoh itu namanya. Artinya apa? Kalau ada orang yang seperti itu ning YouTube, saya mimpi Rasulullah berkali-kali, bahkan bukan hanya mimpi, saya di depan langsung ketemu sama Rasulullah secara sadar. Ya salam, di syuting sih saya. Wes kelas berat iki rumah. Kelas berat dungunya. Kelas berat dungunya itu. Tidak mungkin cerita sesuatu yang privasi kecuali orang-orang dungu. Sampean ada manten anyar semalam itu malam pertama itu kan privasi, tidak mungkin cerita-cerita. Ya. Oh, dicerita-cerita, no ini orang, kan nggak waras berarti. Ya. Nek wong sing normal, menungso sing duwe hati normal ya tidak seperti itu. Ya begitu juga. Orang yang benar-benar istiqomah, benar-benar dicintai oleh Allah, jadi walinya Allah, itu mereka tidak mudah menceritakan sir-sir seperti itu, rahasia-rahasia kemuliaan seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bisa dipastikan itu adalah orang-orang dungu yang pengen kebelet, pengen dianggap jadi wali-wali. Ini pun Gusti Allah. Nah, karena itu istiqomah ini adalah keramat yang paling besar
istiqomah di dalam mengamalkan ajaran Allah, taat secara zahir dan batin seperti kemarin, hatinya dibersihkan. Istiqomah dari menjauhi harta yang haram, istiqomah menjaga lisan, tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik dan tidak sesuatu yang menyakiti orang, rasani, gosip dan seterusnya. Istiqomah di dalam dia itu berusaha menjadikan dohir batinnya semuanya berbuah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah seperti ini itu kadang-kadang sudah jadi wali, dia nggak tahu kalau dia wali. Ada yang seperti itu. Enten wong niki istiqomah, atine bersih, istiqomah dijogo, mangane halal, terus pandangannya dia nggak mandang kecuali yang diridhoi oleh Allah, yang haram dia nggak mau lihat. Intinya dia taat secara zahir batin, di sisi Allah sudah tertulis jadi wali dan sudah digolongkan jadi wali, cuman orang tersebut nggak tahu kalau dia wali. Minal aulia man hakada, dari para wali itu ada orang yang seperti itu. Dia ini sudah jadi walinya Allah, sudah dicintai oleh Allah, tapi dia sendiri nggak tahu kalau dia ini adalah orang yang dicintai, wali ini pun Gusti Allah. Maksudnya gimana? Wes nggak usah mikiri, Pak, aku sudah diwali porong yo, aku sih ngetokno keramat porong, nggak usah dipikir itu. Yang kita pikir ini istiqomah loh, jogo yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah, bersihkan hati, jaga diri, jangan sampai melakukan yang haram, yang maksiat kita jauhi. Nah itu istiqomah kita, fokus kita di situ. Pasti jadi orang yang dicintai oleh Allah, pasti punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang bisa mengabdi istiqomah zahir batin sehingga kita menjadi golongan para walinya Allah, digolongkan dengan golongan para walinya Allah. Yo, nek kita orang itu seumur hidup ternyata nggak masuk, nggak jadi wali, ya digolongkan pecinta para wali karena kita ngikuti jalannya para wali, yaitu dengan ibadah istiqomah. Mugi-mugi kalau panjenengan termasuk rombonganipun para wali. Amin Allahumma amin. Rombongannya orang-orang soleh yang mana mereka adalah orang-orang yang berada di kloter pertama dari umatnya Nabi yang masuk surga. Itu orang-orang soleh, para wali dari umatnya Nabi SAW. Nah, semoga kita semua masuk di rombongan tersebut yang nyelimpet kayak beras, nenek beras niku api, terus nenek pasir ning tengah-tengah, ya kan ketuku, keambil, terbeli seperti harga beras padahal pasir, padahal kerikil, tapi kumpul sama beras. Seneng dengan jalannya mereka para wali, insya Allah kita digolongkan seperti mereka dan kelak di surga bisa dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Termasuk niki kita ngaji kitab wali nih, kitab niki dari awal akhir kan di sini ngersekno ati ngoten niku. Ini ilmunya para wali ini. Nah kita ngaji ini niat nguri-nguri ilmunya para wali. Tujuannya apa? Biar kita tercatat menjadi pecintanya para wali. Karena ngaji kitab ilmunya para wali ben kecatet orang-orang yang cinta sama wali, kecatet sok diizinkan bareng rombonganipun para wali. Nah, mugi-mugi kalau panjenengan sakit istiqomah hadir, nggih, syukur-syukur bisa ngajak yang lain sehingga masjid kita ini tambah makmur insyaallah. Amin Allahumma amin. Kurang bisa minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.